Muhammad itu adalah para nabi-nabi sebelumnya. Para nabi-nabi sebelumnya. Kan sudah meninggal kan? Bagaimana? Melalui malaikat Jibril. Kalau tadi gaya kepemimpinan, birokrasi, bla 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 tuh itu terlalu kecil bahasanya. Bukan lagi level kita mahasiswa seperti ini. Itu kalau mau diajarkan oleh teman-teman yang baru belajar OKP. Baru kita belajar cara memimpin birokrasi. Ngapain kita belajar cara memimpin karismatik? Pemimpin itu adalah orang yang mampu menggerakkan dirinya dan orang lain untuk mencapai tujuan. Titik. Mau dia diseret, mau dia ditendang, itu soal metode. Lalu gaya apa yang digunakan? Gaya ini menentukan sesuai dengan orangnya, oke? Oh, orangnya. Sama nggak kepemimpinan seorang politisi dengan militer? Beda dong. Militer sistem komando dia. Politisi sistem pemberdayaan. Birokrasi sistem nekan. Udah kerja kau, turun pangkat lah. Pemimpin itu bukan pimpinan ya. Bukan pimpinan. Teman-teman pernah nggak pergi ke bioskop berdua atau bertiga? Pernah? Pernah. Tanpa disadari tiba-tiba ada komando kan? Kita nonton apa? Secara kau lah, kau lah yang memutuskannya. Orang yang kita tunjuk itu kita anggap dia punya karisma untuk menentukan sikap. Betul? Yang kita anggap dia mampu mengambil keputusan yang bijak. Betul? Nah, soal tadi bagaimana kepemimpinan sekarang Indonesia, maka saya bilang kita mesti tata ulang, makanya saya punya visi membangkitkan kembali peradaban Indonesia. Membangkitkan kembali peradaban Indonesia. Karena Indonesia pernah jaya. Zaman Sriwijaya, di zaman Majapahit, di zaman Bung Karno, kita pernah jaya. Langkah saya apa? Menggerakkan 100.000 anak muda kalian ini untuk bangkit. Nah, soal kita mau belajar gaya apa, monggo, silakan. Mau belajar metode siapa? Makanya kita mesti punya mentor, mesti punya panduan. Saya bang, pengen jadi pemimpin dengan gaya ini, silakan. Ada orang kan yang pengen suka tuh misalnya mohon maaf dari gaya berpakaian misalnya, pengen gayanya resmi. Kalau diundang tuh kayak jas gitu kan? Ada yang pengen pakai kaos, itu silakan, monggo. Itu soal budaya saja. Kalau dulu kan gini trennya trennya. Kalau narasumber itu biasanya pakai celana dasar, sepatu pantopel gitu kan. Sekarang ya enggak lagi dong. Saya pakai sepatu cat, lepis, meja. Ini memang gaya saya dari kuliah. Dari saya di Hima, saya ketua BEM fakultas, saya jadi presma Unip. Ya saya kayak gini, tak berubah. Kenapa? Ini soal fashionable saya. Tidak boleh ada yang mengintervensi fashion saya. Gaya saya memimpin beda lagi. Begitu kan? Begitu bro. Kalau misalnya tadi gimana bang soal gaya birokrasi, gaya strukturasi, gaya pemimpin itu cuma dua, ya. Pemimpin cuma dua. Mesti punya wibawa dan karisma saja. Punya wibawa dan karisma. Bagaimana memunculkan wibawa dan karisma? Dari kecerdasan otak, ketulusan hati, kekuatan emosi. Kalau orang tidak punya intelektualitas, dia tidak akan bisa bicara tanpa henti. Oke? Kalau orang tidak punya energi memimpin, nggak mungkin dia bisa ngomong berapi-api. Paham? Kalau orang nggak punya visi, nggak mungkin dia semangat. Pasti loh yuk. Jadi ketua BEM, yang salah teboni, dan ada dari universitas, kawan-kawan sibuk galau, nggak punya visi ketua BEM-nya artinya. Paham? Kalau dia punya visi, nothing problem. Tidak ada masalah, semua is okay. Ini bukan masalah, ini tantangan. Kalau ada duit, tantangan.
sibuk tantangan, dan tidak pernah menyerah. Karena seseorang yang punya visi. Gitu. Itu tanda orang punya pemimpin mesti punya visi. Kalau dia punya visi, pasti hari-harinya penuh semangat, energi, selalu membara. Nggak ada calon pemimpin itu yang loyo, kesiangan, ngomongnya lembek, nggak ada. Selalu berapi-api semangat. Teman kawan, oi, ayo, yuk. Gitu. Nggak ada, cak mana? Tala, tengoklah kelak. Nggak ada kayak gitu. Calon pemimpin mesti, ayo, let's go. Bahkan mungkin saat tidur pun dia berapi-api gitu kan. Mimpi pun berapi-api gitu kan. Kenapa? Dia punya tujuan jelas targetnya. Karena pemimpin itu mesti punya tujuan jelas, oke? Tujuan itu diraih dengan timeline, target-target. Hey, saya ini mau jadi penggerak kebangkitan Indonesia. Maka saya punya mimpi A. Langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul namanya agenda tahunan, agenda bulanan, agenda mingguan, agenda harian. Kalau orang sudah membuat agenda harian, nggak ada lagi namanya waktu sia-sia. Paham? Bangun pagi-pagi, checklist. Jam 5 sholat subuh, setengah 6 baca buku sampai jam 7, masak di kosan, sholat duha, lalu temui si A untuk ini, temuin B untuk ini. Minimal 8 agenda satu hari. Baca buku minimal 1 bab satu hari. Bro, Soekarno, Nasir, Hatta, Tan Malaka itu orang hebat nggak? Hebat nggak? Coba cek berapa jam tidurnya. Mereka tidak pernah lebih 4 jam tidurnya. Oke? Enggak pernah lebih 4 jam tidurnya. Kalau perawat ngomong orang sehat itu mesti 8 jam, itu pembodohan. Betul? Betul? Pembodohan. Enggak ada saya dengar orang meninggal 4 jam tidur. Saya sejak tahun 2005 sampai hari ini belum pernah lebih 4 jam tidur. Kenapa demikian? Karena saya punya mentor namanya Soekarno. Soekarno tidak pernah lebih 4 jam tidurnya. Oke? Bro, Soekarno itu baca buku 1 buku 1 hari. Saya Dempo Esler nggak mampu 1 hari 1 buku. Ya memang sebab lah 1 hari. Sejarah Indonesia mengatakan pemimpin hebat tuh dia punya banyak buku. Oke? Oke? Saya alhamdulillah per hari ini sudah mengoleksi buku dengan judul sudah sebanyak 1.900 judul buku. Bang Dempo bilang, kami siap bersama-sama menjadi agen perubahan bangkitnya peradaban Indonesia tahun 2030, startnya dari Bengkulu. Janji ya, silakan mau profesinya, mau dosen, mau apa silakan, tapi kita punya jiwa membangkitkan ulang Indonesia. Oke?